Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk As-Su'alu Al-Ashir. Qala as-sa'il, penanya berkata, hal yalzamuna dzikra mahasin man nuhadzira minhum. Kata sang penanya, apakah wajib bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sedang kita tahdzir? Jadi ketika mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari kesesatan seseorang, maka apakah kita ketika memperingatkannya, ketika kita mengkritik orang tersebut, haruskah kita juga menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki sama dia? Ini ada pertanyaan seperti ini juga nanti di beberapa pertanyaan setelahnya. Ini yang disebut, dikenal dengan istilah al-muwazanah, yaitu ketika kita menyebutkan kritikan kepada seseorang, maka harus fair, ya, harus adil. Jangan nyebutin jelek-jeleknya saja, tapi sebutkan juga kebaikan-kebaikannya, biar fair, biar adil. Paham di sini pertanyaannya? Baik. Apakah harus seperti itu? Maka al-jawab, kata Syekh Shalih Fauzan, idza dzakarta mahasinahum fama'nahu anta da'auta littiba'ihim la tadhkur mahasinahum. Kalau Anda sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang Anda kritik, orang yang sedang ditahdzir ini, Anda sebutkan kebaikan-kebaikannya, maka itu artinya Anda bukan sedang memperingatkan manusia agar menjauh darinya, tapi sejatinya Anda justru sedang mengajak manusia untuk mengikutinya. Anda sedang mengajak manusia agar ikut orang yang sedang kita tahdzir ini. Maka kata beliau, jangan kau sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sedang ditahdzir. Karena tujuannya tahdzir yaitu agar kaum muslimin, agar manusia itu menjauh dari orang tersebut. Tidak lagi mengambil ilmu kepada orang tersebut, berhati-hati terhadap orang tersebut. Tujuannya memang untuk membuat jauh manusia, menjauhkan manusia dari dia, itu tujuannya. Lah kalau disebutkan kebaikan-kebaikannya, maka apakah manusia semakin menjauh? Tidak.
justru manusia akan mendekat kepada orang tersebut. Dan kita baca footnote di sini oleh Syekh Abu Abdillah Jamal ibn Furaihan Al-Harithi. Beliau mengatakan fi dzikri mahasinal mubtadi' taghrirun bin nas wa in dzakarta masawi'ahu. Menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlil bid'ah, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlil bid'ah itu menipu manusia, membuat bingung manusia, membuat bingung kaum muslimin. Meskipun kau menyebutkan keburukannya juga. Li'annahum lan yanzuru ilal masawi ma dumta annaka athnaita alaihi khairan. Karena orang-orang tidak akan melihat kepada kesalahan-kesalahannya, tidak akan melihat kepada penyimpangan-penyimpangannya, tapi yang dilihat sama mereka, yang difokuskan sama manusia adalah kebaikan-kebaikan yang Anda sebutkan itu. Walam yakun min manhajis salaf ats-tsana'u ala ahlil bid'ah fin naqd. Dan bukan termasuk manhaj salaf memuji-muji ahlil bid'ah, menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlil bid'ah ketika dikritik, ketika mengkritik ahlil bid'ah tersebut. Baik, saya misalnya mengatakan kepada Anda, wahai para santri-santri Al-Kautsar, hati-hati dengan fulan. Ya, fulan ini punya pemikiran yang menyimpang dengan bukti, dengan hujjah. Dia mengatakan misalnya bahwa Allah tidak di atas arsy, Allah di mana-mana. Dia juga gemar mengkritik pemimpin di depan umum. Kemudian dia juga ngefans sama Sayyid Qutb dan tokoh-tokoh kesesatan yang lainnya. Ya, maka hati-hati dengan fulan. Tapi meskipun demikian, fulan ini akhlaknya baik, murah senyum, ya, sholat 5 waktu rajin, puasa Senin Kemis rajin, kemudian suka bersedekah, hafal Quran, hafal hadis, ya, kemudian apa lagi? Rajin sholat malam, tiap bulan umroh, tiap tahun haji. Oh, masya Allah. Kesalahan yang saya sebutkan tadi terkubur nggak dengan kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan? Terkubur. Sehingga yang Anda lihat orang ini jadinya baik atau buruk? Jadi orang baik. Sehingga saya bukannya memperingatkan antum, tapi justru mengajak antum untuk mengikuti dia. Ya, ibarat antum pondok lah misalnya lah. Antum pingin atau antum jadi seorang ayah, jadi seorang bapak. Anak antum pingin mondok di pondoknya ahlil bid'ah. Dia bilang sama antum sebagai ayahnya, "Bi, saya mau mondok di pondok A." Anda sebagai seorang ayah tahu kalau pondok yang sedang diinginkan sama anak Anda itu adalah pondoknya ahlil bid'ah. Diajarkan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan di situ. Maka Anda katakan kepada anak tadi, jangan nak. Karena di sana itu adalah pondok yang menyimpang dari ajaran Nabi. Itu menyimpang dari ajaran Islam. Antum sebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Tapi meskipun demikian, pondoknya itu bagus nak. Pondoknya itu banyak fasilitas-fasilitasnya. Kamarnya mewah. Bahkan memanjakan fasilitas santri-santrinya. Memanjakan santri-santrinya. Ada apa misalnya? Kolam renang ada, banyak kolam renang biasa. Apa PS? Ya, ayo. Masing-masing kamar ada PS-nya. Iya. Terus apa lagi yang disenangi sama santri? Boleh bawa HP. Apalagi antum ingin? Ada wifi-nya. Terus apa lagi?
Antum bilang gitu sama anak antum, di sana ada wifi-nya, tiap kamar ada PS-nya. Ya, kemudian apa lagi sih? Ya. Wes disebutkan fasilitas. Kira-kira sang anak ini tambah pengen mondok di sana atau enggak? Tambah pengen mondok di sana. Gara-gara antum nyebutin kebaikan-kebaikannya, nyebutin fasilitas-fasilitasnya. Padahal nanti dikatakan bisa jadi di matamu itu sebagai sebuah kebaikan, tapi ternyata itu bukan kebaikan. Jangan dianggap terus pondok yang memanjakan santri-santrinya, dianggap itu sebagai sebuah kebaikan. Tidak. Di matamu itu kebaikan, tapi itu bukan kebaikan. Baik. Perhatikan di sini kata beliau, fahadal Imam Ahmad rahimahullah lam yuthni ala Husain al-Karabisi indama bayyana halahu. Perhatikan di sini, Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau tidak memuji seorang yang bernama Husain al-Karabisi, tokoh ahli bid'ah di zaman tersebut. Ketika Imam Ahmad menjelaskan tentang hakikatnya Husain ini, Imam Ahmad sama sekali tidak memberikan pujian-pujian sama sekali kepada Husain al-Karabisi. Nggak dipuji sama sekali. Wa qala anhu, Imam Ahmad hanya mengatakan tentang Husain al-Karabisi, mubtadi'. Dia adalah ahli bid'ah. Bal hadzara minhu wa min mujalasatihi. Imam Ahmad mentahdzir manusia, memperingatkan manusia darinya dan dari duduk bermajlis bersama Husain al-Karabisi ini. Wa kadza hadzara tahdziran syadidan min mujalasatil muhasibi wa sayati naqluhu. Demikian juga Imam Ahmad mentahdzir dengan tahdzir yang keras kepada kaum muslimin untuk tidak bermajlis dengan al-muhasibi, yaitu Al-Harith al-Muhasibi. Nanti akan ada disebutkan. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu keras kepada ahli bidah. Tidak sebagaimana yang sering digembar-gemborkan. Mereka hanya mengambil sebagian ucapan Imam Ahmad. Ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah itu keras, itu ancamannya besar. Sesuatu yang besar. Sehingga dengan itu mereka tidak mau mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah, padahal jelas-jelas penyimpangannya dalam ahlu sunnah. Karena kata Imam Ahmad gak boleh mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Maka apakah Imam Ahmad sikap beliau kepada Husain al-Karabisi dan kepada ahli bid'ah yang lain itu menyelisihi ucapan beliau sebelumnya? Tidak. Kalau dia seorang ahlu sunnah yang memang tidak layak untuk dikeluarkan, tidak layak untuk divonis sebagai ahli bid'ah, maka memang nggak boleh. Kekeliruan-kekeliruan yang mana bukan kekeliruan yang menyebabkan dia keluar dari sunnah, maka nggak boleh dikeluarkan. Seorang misalnya jatuh dalam kemaksiatan, seperti misalnya seorang mungkin dia menjulurkan kain di bawah mata kaki, maka itu bukan perkara yang menyebabkan seseorang dikeluarkan dari ahlus sunnah kemudian menjadi ahlul bid'ah. Betul dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun harus dibedakan mana perkara-perkara yang memang di situ menjadi jurang pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, dan mana perkara-perkara yang bukan menjadi jurang pemisah antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Wa hadza Abu Zur'ah rahimahullah su'ila 'anil Harith al-Muhasibi wa kutubihi faqala lis-sa'il. Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah pernah ditanya tentang Al-Harith al-Muhasibi dan juga kitab-kitabnya. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan kepada yang bertanya, iyyaka wa hadhil kutub. Hati-hati engkau dengan kitab-kitab ini, yaitu kitab-kitabnya Al-Harith al-Muhasibi. Hadhihi kutubu bid'ain wa dhalalatin 'alaika bil athar. Kitab-kitabnya Al-Harith al-Muhasibi itu adalah kitab-kitabnya ahlil bid'ah, kitab-kitab kebid'ahan dan kesesatan. Ya, berisi bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. 'Alaika bil athar. Wajib atasmu untuk mengikuti jalannya para sahabat saja. Kemudian kata Syekh Abu Abdillah, wala yakhfa 'alaika akhil qari
annal Karabisi wal Muhasibi min buhuril ilm. Dan tidak tersembunyi bagimu, wahai pembaca sekalian, bahwa dua orang ini, Husain Al-Karabisi dan Al-Harith Al-Muhasibi, mereka berdua ini punya julukan sebagai buhurul ilm, lautan ilmu. Keilmuannya luar biasa. Maka jangan tertipu dengan orang yang disebut sebagai jenius. Ini ustadz jenius. Hafal hadis sampai nomor-nomornya. Sampai letak-letak di mana ini, kanan sebelah kiri, atas pojok kiri bawah. Namun lihat hakikat akidahnya, lihat hakikat manhajnya. Meskipun dijuluki sebagai buhurul ilm, namun walahum rududun ala ahlil bid'ah. Dan selain mereka ini dijuluki sebagai lautan ilmu, ternyata dua orang ini itu juga punya bantahan-bantahan kepada ahlil bid'ah yang lain. Jadi ahlil bid'ah membantah ahlil bid'ah yang lain. Dan jangan tertipu juga. Kita dapati sebagian orang tertipu ketika ada dai yang membantah Syiah. Dikiranya semua orang yang membantah Syiah itu pasti ahlu sunnah. Tidak. Ahlil bid'ah juga membantah Syiah. Sahih jemaah? Iya, ahlil bid'ah juga membantah Syiah. Oleh karena dinukilkan dari seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Marwan ibn Muhammad ad-Dimashqi, yang wafat sekitar tahun 210 Hijriah. Beliau mengatakan, salasatun la yu'tamanuna bihim. Ada 3 golongan yang tidak bisa dipercaya. Mereka tidak bisa dipercaya dalam mengambil ilmu. Yang pertama adalah siapa? Ada yang tahu? Al-Qassas, yaitu tukang kisah, pendongeng. Kemudian yang kedua adalah as-sufi, orang-orang sufi. Dan yang ketiga, wa mubtadi'un yaruddu 'alal mubtadi', yaitu ahlil bid'ah yang membantah ahlil bid'ah yang lain. Ya, maka hati-hati, jangan sekedar membantah orang keras kepada Syiah, keras kepada liberal, keras kepada Khawarij. Oh, berarti ini pasti Sunni Salafi. Belum tentu. Nah, diantaranya ini Husain Al-Karabisi dan Al-Harith Al-Muhasibi. Walakinnal awal saqata fil qawli bil lafzi fil Qur'an. Husain Al-Karabisi itu jatuh dalam penyimpangan. Dia mengatakan bahwa lafal yang aku ucapkan, dia mengatakan bahwa lafzi bil Qur'an makhluk, maksudnya yaitu bacaan Qur'anku itu makhluk. Ini ucapannya orang-orang Jahmiyah. Tapi benar nggak jamaah? Bacaan Qur'anku, perhatikan ucapan ini. Bacaan Qur'anku itu makhluk. Baik, kalimat ini benar atau salah? Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmiyun. Barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Wa man qala ghaira dzalik fahuwa mubtadi'. Tapi barang siapa yang mengatakan selain itu, maka dia ahlil bid'ah. Yang benar yang mana? Berarti yang benar Al-Qur'an apa jemaah? Kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah walaysa bimakhluk. Itu yang benar. Ini memang kebiasaan ahlil bid'ah, suka memunculkan kalimat-kalimat yang ambigu, kalimat-kalimat yang multitafsir. Karena dulu Jahmiyah ketika mengatakan Al-Quran makhluk dibantah habis sama para ulama. Akhirnya mereka mencoba cara yang lain, yaitu memperhalus ucapan mereka, mengatakan bacaan Qur'anku yang makhluk. Ini juga talbis. Karena namanya bacaan Qur'anku itu ada 2 makna. Yaitu apa yang kau baca berupa suaramu, penekanan-penekanan suaramu,
intonasi suaramu, penadaan suaramu, ini apa? Makhluk atau kalamullah? Makhluk. Adapun yang kau baca, ya, apa yang kau baca itu adalah kalamullah. Ya, Al-Quran tetap kalamullah, meskipun dia ditulis ataupun dia dibaca, dia tetap tidak keluar dari sifatnya sebagai kalamullah. Mutasawwar ya ikhwah? Faham dong? Itu Husain Al-Karabisi. Wal akhar saqata fi syai'in minal kalam. Sedangkan Al-Harith Al-Muhasibi, dia jatuh dalam penyimpangan ilmu kalam. Wa radda ala ahlil kalam bil kalam walam yarudda bis sunnah. Dia membantah mutakallimin, membantah ahlil kalam juga dengan ilmu kalam. Dan ini enggak boleh. Membantah kesesatan itu dengan apa? Dengan al-haq. Bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Nggak boleh bid'ah dibantah dengan bid'ah. Kemungkaran disikapi dengan kemungkaran. Nggak boleh. Harus disikapi dengan al-haq, dibantah dengan sunnah. Kita lanjutkan lagi, kata Syekh Shalih Fauzan. Udhkuril khata' alladhi hum alaihi faqat. Cukup sebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka saja. Jadi ketika kita mengkritik ahlil bid'ah, tujuannya agar supaya kaum muslimin menjauh darinya, maka cukup sebutkan penyimpangannya saja, kesesatannya saja. Di sini ada tambahan dari Syekh Abu Abdillah di footnote yang 24. Beliau mengatakan, hadhihi kutubu Syekhil Islam Ibn Taimiyah akbaru burhanin fi adami dzikri mahasinal mubtadi'ah hina dzakarahum bibid'ahim. Kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah bukti yang paling nyata tentang hal yang satu ini, yaitu tidak bolehnya seorang ketika mengkritik menyebutkan kebaikan-kebaikan dari yang dikritik itu. Ya, kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fahiya mali'atun birrududi wan naqd. Kitab-kitabnya Syekhul Islam itu penuh dengan bantahan-bantahan dan kritikan-kritikan. Ini sudah menjadi kebiasaannya, hobinya salafiyin membantah ahlil bid'ah. Ini bukan hal yang aneh, cuman zaman sekarang menjadi hal yang tabu. Menjadi hal yang aneh kalau ada seorang salafi yang gemar mengkritik, membantah penyimpangan-penyimpangan. Dianggap terlalu keras, ya, dianggap tidak toleran, tidak kasih sayang. Padahal itu kebiasaannya ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Faqad radda ala ahlil mantiqi wal kalam. Ibnu Taimiyah membantah orang-orang filsafat, ahlul mantiq, mutakallimin. Wa radda alal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam juga membantah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Walam najidhu dzakara syai'an min mahasinihim. Tapi kita tidak mendapati Syekhul Islam ketika membantah kelompok-kelompok tersebut, membantah orang-orang dari kelompok-kelompok tersebut, tidak kita dapati beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan dari yang dikritik itu. Wantaqada ashkhasan bi'ainihim. Beliau juga membantah individu-individu dari ahlil bidah, karaddihi alal akhna'i, sebagaimana bantahan Syekhul Islam kepada al-akhna'i, yaitu Taqiyuddin al-Akhna'i dalam kitabnya Ar-Rad alal akhna'i. Beliau juga membantah Al-Bakri, ya, Abu Ubaidillah Al-Bakri dalam kitabnya Al-Istighatsah wa ghairihum, dan selain beliau, selain mereka berdua. Walam yutni alaihim, dan Anda kalau perhatikan bantahan-bantahan Syekhul Islam, beliau sama sekali tidak menyebutkan tentang kebaikan orang yang dibantah tersebut. Wala yashukku ahadun anna haula'i la yakhluna minal mahasin
walakin la yalzam dzikral mahasin fin naqd fata'ammal. Kata beliau, tidak diragukan lagi. Tidak ada yang meragukan, seorang pun tidak ada yang meragukan bahwa orang-orang yang dibantah itu mereka pasti punya kebaikan juga. Mereka pasti memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya. Namun ternyata ketika membantah, tidak disebutkan kebaikan tersebut supaya tidak menipu, supaya tidak membuat bingung kaum muslimin. Seorang ulama salaf yang bernama Rafi' ibn Ashras rahimahullah ta'ala mengatakan, min uqubatil fasiqil mubtadi' alla tudhkar mahasinuhu. Di antara hukuman, sanksi bagi orang fasik ahlil bid'ah, yaitu tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam bantahannya terhadap Muhammad Al-Arifi. Beliau menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang ketika dikritik, maka fans-fansnya, followers-followersnya meradang. Kemudian menolak kritikan-kritikan tersebut dengan anggapan, fulan yang kau kritik ini, dia kan punya kebaikan yang banyak. Kenapa enggak kau sebutkan kebaikannya? Kenapa kok cuma disebutkan kritikan-kritikannya saja? Gitu. Padahal intinya dia menolak tahdzir. Dia menolak kritikan-kritikan itu. Tapi dengan alasan tadi muwazanah. Harus fair, harus adil. Tapi sebelumnya perlu dibedakan ya antara para ulama ketika mengkritik dengan ketika menulis biografi. Ini dua hal yang harus dibedakan. Ketika para ulama mengkritik dalam rangka mentahdzir, maka metodenya hanya disebutkan penyimpangan-penyimpangan, tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Berbeda ketika para ulama menyebutkan tentang seseorang dalam rangka menuliskan biografinya saja. Jadi ketika ditulis biografinya, maka para ulama sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Maka ini dua hal yang perlu dibedakan. Yang sedang kita bahas yang mana? Kritikan atau biografi? Kritikan. Ini yang sedang kita bahas. Ya, jangan nanti salah paham. Dicampur adukkan dua hal ini. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kritikan nggak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Baik, kata sebagian orang, inna hadzal da'iyah khadamad din wa khadamal Islam wa nasyaral Islam fi siqa'il ardi syarqan wa gharban. Wahai Ustadz, ini yang kau tahdzir ini, yang kau sebutkan penyimpangan-penyimpangannya, yang kau kritik kesalahan-kesalahannya, dia adalah orang yang berkhidmat untuk agama. Dia telah menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok, berdakwah sampai masuk-masuk desa, ke timur dan ke barat. Banyak orang-orang yang masuk Islam di tangannya. Iya. Maka maksud dia punya kebaikan. Kenapa kau hilangkan semua kebaikan-kebaikan tersebut? Fayuqal, maka dikatakan, inna man nasyaral Islam wa da'a ilaihi fa innallaha la yudayyi'u amalahu wa huwa ma'jurun ala dzalik. Kalau memang si dai ini dia berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan Allah, maka enggak usah khawatir. Allah tidak akan menelantarkan amalan-amalannya. Fahuwa ma'jur, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan-amalannya dia itu enggak usah khawatir, Allah ngasih pahala kepada dia. Walaisa kalami fi da'watihi lil Islam li da'watil haq wa innama kalami fi da'watihi li da'watil batilah. Yang saya sedang bahas di sini bukan tentang dakwahnya dia kepada kebaikan-kebaikan, enggak. Yang sedang saya bahas di sini adalah dakwahnya dia kepada kesesatan. Karena dia ini setelah diteliti bukan hanya mengajak manusia kepada kebaikan, tapi juga mengajak manusia kepada batil, kepada kebatilan.
Ini yang sedang saya bahas, kata beliau. Faman da'a ilal Islam wa fil muqabil da'a ila bid'ah wa ila munkarat yajibu ingkaru munkarihi. Karena barang siapa yang dia berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, tapi di sisi yang lain dia juga mengajak manusia kepada bid'ah, kepada kesesatan, maka wajib diingkari. Wajib diingkari kesesatannya ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah juga mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Diperingatkan, dicegah dari kemungkaran. Maka fanahnu ma'murun bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hatta liman kana lahu juhud. Kita diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun, meskipun kepada orang-orang yang punya andil besar di dalam agama ini. Ya, meskipun kepada orang yang memiliki andil besar dalam agama, mengislamkan jutaan orang, mengislamkan ribuan orang, jasanya besar kepada Islam, ya, tetap diingkari ketika ada kemungkaran. Kemudian beliau membawakan kisah yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim tentang Khalid ibnul Walid yang mendapatkan julukan sebagai Saiful Islam, pedangnya Islam. Yang di tangan Khalid lah banyak kaum muslimin, banyak peperangan kaum muslimin yang mendapatkan kemenangan. Allah memberikan kemenangan kepada Islam melalui tangan siapa? Khalid ibnul Walid. Jasanya luar biasa enggak? Siapa yang meragukan jasanya Khalid ibnul Walid? Namun ternyata suatu ketika Khalid pernah diutus oleh Nabi SAW kepada kabilah Bani Jazimah. Ketika diutus ke sana, maka Khalid mengatakan kepada mereka, apakah kalian aslamtum? Apakah kalian masuk Islam? Maka mereka pun mengatakan sobakna. Maksudnya, padahal mereka sudah masuk Islam, tapi mereka melafalkannya dengan sobakna. Kami masih sabi'ah. Dianggap sama Khalid, dia masih kufur, dia masih kafir. Maka diperangi sama Khalid ibnul Walid. Padahal muslim. Sesampainya berita ini kepada Nabi SAW, apakah sama Nabi ditolerir karena Khalid punya jasa yang besar? Tidak. Khalid, Nabi SAW berlepas diri dari apa yang dilakukan sama Khalid. Nabi mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaik mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan sama Khalid. Bukan malah dibela sama Nabi SAW karena banyak jasanya. Tidak, diingkari oleh Nabi SAW. Kemudian juga Nabi SAW atau para sahabat dahulu itu punya khotib. Jadi di antara mereka ini ada khotib-khotibnya masing-masing. Di antara kabilah-kabilah ini ada khotibnya. Pernah suatu ketika Nabi mendengarkan seorang khotib yang berkhutbah. Ya, seorang khatib yang berkhutbah. Nabi SAW mendengarkan khatib tersebut. Khatib ini mengatakan, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Perhatikan kata khatib ini. Dia mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia akan tersesat. Siapa yang dimaksud mereka berdua di sini? Wa man ya'sihima, man huma. Siapa yang dimaksud mereka berdua di sini? Allah dan Rasulnya. Ini khatibul qaum. Ini adalah seorang khatib yang punya jasa mengajarkan Islam, memberikan wejangan-wejangan kepada kaumnya. Punya jasa dia. Tapi ketika mengucapkan kalimat seperti ini, Nabi mengingkari dan langsung di situ Nabi ingkari. Nabi SAW mengatakan, bi'sal khatibu ant. Seburuk-buruknya khatib adalah engkau ini. Langsung diingkari sama Nabi SAW.
Nabi nggak ridho dijadikan satu domir dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang benar, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Itu yang benar. Kalau bagi orang awam, ini kesalahan sepele enggak bagi mereka? Kesalahan sepele. Kan cuman salah domir, Ustaz. Jangan keras-keras lah gitu. Itu kacamatanya orang awam. Telinganya orang awam gitu, karena mereka nggak punya mizan, karena mereka nggak punya timbangan di dalam menilai sesuatu. Mereka menimbangnya dengan apa? Altif, dengan perasaan. Kan cuman segini tok, kok kejem banget sih, kok sadis banget sih ditahdzir segitunya. Iya, kau memandang itu sebagai suatu hal yang sepele, tapi kalau dalam timbangan syar'i itu sesuatu yang berat. Yaitu ketika menjadikan Allah dan Rasulnya satu dhamir, ada unsur di dalamnya taswiyatu ghairillahi billah, yaitu menyetarakan Allah dengan selainnya, dengan Nabi SAW dalam hal ini. Berat enggak itu? Berat. Ya, maka timbang segala sesuatu dengan syar'i, dengan timbangan yang syar'i. Kemudian kata beliau, kalau misalnya ada seorang yang punya jasa-jasa yang besar di dalam Islam, punya kebaikan-kebaikan yang banyak di dalam Islam, kemudian dia berzina, apakah dikatakan la yuqamu alaihil had? Apakah tidak ditegakkan hukum had kepada dia karena dia punya jasa yang besar? Nih, misalnya ada seorang yang luar biasa kebaikannya, semua orang tahu dia ini orang baik, ternyata dia berzina. Ya, ternyata dia berzina, kemudian didatangkan di mahkamah, didatangkan di pengadilan. Hakim yang ngelihat, oh, fulan ini kan yang baik itu dia. Fulan ini jasanya besar, dia bangun masjid, ya, dia banyak membantu fakir miskin, dia rajin sholat 5 waktu, rajin puasa, bla 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 gini. Apakah hakimnya akan menggugurkan hukuman had bagi dia? Atau tetap dihukum? Tetap dihukum. Itu nggak dipertimbangkan itu tadi kebaikan-kebaikannya, bahkan nggak dibahas sama sekali dalam pengadilannya, jamaah. Dalam pengadilannya itu tidak dibahas sama sekali tentang amal-amal solehnya, sholatnya dia, puasanya dia, sedekahnya dia, hajinya dia, umrohnya dia, nggak dibahas sama sekali dalam pengadilan itu. Tetap ditegakkan hukuman had. Nah, bahkan Allah mengancam bagi orang-orang yang meninggalkan nahi mungkar, yaitu tidak mau mengingkari orang lain, tidak mau mengingkari penyimpangan orang lain. Diancam sama Allah Azza wa Jalla. Diingatkan tentang Bani Israel yang dilaknat gara-gara mereka tidak mau mengingkari kemungkaran sesama mereka. Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Kemudian kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi teman-temannya diam semuanya. Mau temannya berbuat syirik, mau temannya jatuh dalam kebid'ahan, mengucapkan ucapan-ucapan yang sesat, teman-temannya summum bukmun umyun. Diam. Maka dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Harus diingkari siapapun orangnya, sesuai dengan kadar kesesatannya dan sesuai dengan adab siapa yang diingkari tersebut. Karena masing-masing orang beda-beda. Ya, kata para ulama, al-munkar idza kana alaniyah yajib an yunkar alaniyah illa waliyil amr.
kemungkaran apabila dilakukan secara terang-terangan, maka wajib diingkari terang-terangan juga, kecuali siapa? Waliul amr. Karena waliul amr, penguasa, punya cara khusus mengingkari kemungkaran. Tetap diingkari, tapi ada caranya secara khusus, dibedakan dengan keumuman manusia. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengingkari kemungkaran pemimpin? Langsung di hadapannya. Ya, langsung di hadapan pemimpin tersebut. Bukan di medsos, bukan di mimbar-mimbar atau di tempat-tempat umum, tidak. Tapi caranya langsung di hadapan pemimpinnya. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Nabi bersabda, "Man arada ayyan saha lidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah." Barang siapa yang memiliki kritikan, nasihat, saran bagi pemimpin, maka jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadih, tapi hendaklah digandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak. Kalau nasihatmu diterima, maka itu yang diinginkan. Wa illa, tapi kalau tidak diterima, maka kana qad addal ladzi alaihi lahu. Kau sudah menunaikan tugasmu sebagai orang yang menasihati. Bukan orang yang memaksa. Ya, hanya sebatas menasihati saja. Kemudian kata beliau, kalau kita mengkritik seseorang harus menyebutkan kebaikan, maka coba sebutkan siapa orang yang tidak memiliki kebaikan. Semua orang punya kebaikan. Ya, semua orang punya kebaikan. Hatta orang kafir sekalipun, bahkan kata beliau, iblis lahu hasanat. Iblis punya kebaikan. Apa kebaikannya iblis? Apa kebaikannya iblis? Yang iblis angkat tangan. Ya mungkin ikut di sini, hati-hati antum. Tapi ini jangan kegeeran ya iblisnya ya. Tapi apa kebaikannya iblis? Yang pertama, iblis bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini baik, benar atau salah ini? Kebenaran. Iblis mengatakan, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan keperkasaanmu, dengan keagunganmu, demi keperkasaanmu, demi keagunganmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalanmu. Iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iblis meminta hanya kepada Allah. Ya, iblis meminta hanya kepada Allah. Ketika iblis minta supaya usianya ditangguhkan sampai hari kiamat, iblis mintanya kepada siapa? Allah. Dengan mengatakan Robbi, lihat manggilnya, iblis mengatakan Robbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tunda kematianku, tangguhkan kematianku sampai hari dibangkitkan. Iblis tahu yang bisa mengabulkan doa cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iblis yakhafullah. Iblis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-Hasyr, qala inni bari'un mink inni akhafullah. Sesungguhnya aku berlepas diri darimu dan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis takut kepada Allah. Inni ara ma la tarawun inni akhafullah dalam surah Al-Anfal ya. Ya, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini ketika dalam perang apa? Di mana malaikat-malaikat turun? Perang Badar. Ya, ketika perang Badar malaikat-malaikat turun. Iblis juga ada di barisan kaum musyrikin, tapi iblis kabur. Ya, iblis berpaling. Kemudian iblis mengatakan, inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah,
aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khair atau syar? Khair. Kemudian apa lagi kebaikannya iblis? Ya situ nanti kegeeran iblisnya. Meskipun iblis memiliki kebaikan demikian, maka apakah menjadikan iblis ini adalah sosok yang baik sehingga tidak layak untuk dikritik? Tidak layak untuk diperingatkan umat akan penyimpangan-penyimpangannya? Enggak. Abu Lahab yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Satu surat khusus yang berisi tentang Abu Lahab. Ada kebaikan yang Allah sebutkan di situ dalam surah Al-Lahab itu. Padahal Abu Lahab punya kebaikan apa tidak? Apa kebaikan Abu Lahab? Abu Lahab sebagaimana keumuman orang-orang musyrikin Quraisy, dia masih meyakini tauhid apa? Rububiyah. Kemudian Abu Lahab punya jasa kepada Nabi SAW ketika Nabi lahir. Abu Lahab memerintahkan, siapa budaknya yang disuruh untuk menyusui Nabi SAW? Man ismuha Thuwaibah. Kebaikan. Tapi ketika Allah sebutkan tentang Abu Lahab, tidak disebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Khamr dan judi. Khamr dan judi, ketika di awal-awal syariat pengharaman khamr dan judi, Allah belum mengharamkan secara total. Perhatikan di sini bagus permisalannya. Allah ketika mengharamkan khamr itu dengan 3 fase. Tidak langsung diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Tadarruj. Karena memang khamr itu sudah menjadi komoditas umum bagi masyarakat orang-orang Arab. Hal yang lumrah. Jadi kalau kayak di zaman sekarang, antum ketika bertamu ke rumah orang, suguhannya apa sekarang ini? Kopi, teh, air, itu suguhannya. Itu lumrah sudah. Nah kalau zaman dulu suguhannya apa? Khamr. Itu hal biasa. Maka karena memang khamr itu sudah menjadi kebiasaan, maka Allah ketika mengharamkan khamr tidak langsung Allah haramkan, tapi ada tahapan-tahapannya. Dalam surat Al-Baqarah Allah lebih dulu mengatakan bahwa khamr itu banyak dosanya. Tapi di samping itu Allah menyebutkan manfaatnya juga. Belum diharamkan ini. Allah hanya mewanti-wanti saja. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Lihat, Allah sebutkan ada manfaatnya. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini belum diharamkan. Kemudian naik lagi. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Nah, ini sudah mulai diperketat. Ya, sudah mulai diperketat. Mereka minum khamrnya di waktu-waktu tertentu, nggak bisa sembarangan. Karena nggak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Baru ketika dalam surah Al-Ma'idah Allah melarang secara total khamr, dan Allah tidak menyebutkan lagi kebaikan khamr tersebut. Karena tujuannya memang untuk menjauhkan kaum muslimin dari khamr. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Apa lanjutannya? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Disebutkan kebaikannya enggak? Tidak disebutkan. Karena memang tujuannya fajtanibuhu. Jauhkan diri kalian dari khamr itu. Ya, maka ketika mentahdzir, mengkritik ahlil bidah dari penyimpangan-penyimpangannya, tidak perlu disebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Baik, khalas, yakfi. Ta'akhir.
Apa itu manhaj muwazanah? Karena ana pernah mendengar istilah, ya baru antum dengar tadi. Sahih kan? Antum dengar nggak tadi? Ya. Ya itu jawabannya, manhaj muwazanah itu. Jadi ketika mengkritik seseorang, maka diwajibkan untuk apa yang mengkritik ini? Menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu muwazanah, supaya ditimbang kritikanmu, ternyata itu kesalahannya itu cuma satu. Nah, kalau antum sebutkan kebaikannya, tuh ternyata kebaikannya lebih berat, ya, maka berarti jangan cuma sibuk dengan satu kesalahan fulan ini. Akan tetapi lihat kebaikannya masih banyak, maka tutup keburukannya ini. Maka kita jawab, iya, tapi lihat-lihat satu kesalahannya ini kesalahan apa? Karena namanya al-khata' laisa ala darajatin wahidah. Kesalahan itu tidak dalam satu level. Kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang bahkan satu saja kesalahan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti misalnya rajulun sabballaha wa rasulahu, seorang mencela Allah, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kesalahannya. Tapi kebaikan-kebaikannya banyak. Terus kalau ditimbang, mana yang lebih berat? Yang satu ini jamaah. Antep loh, berat loh itu. Ya, demikian juga dengan kebid'ahan dan yang lainnya. Maka nggak ada istilah muwazanah. Apakah boleh membela perbuatan maksiat yang dilakukan oleh ahlus sunnah dengan memakluminya dan menganggapnya biasa? Nggak boleh. Ya, nggak boleh dibela, nggak boleh dianggap biasa, nggak boleh dimaklumi. Tapi harus dinasehati, harus diingkari. Tapi cara pengingkarannya, kalau maksiat itu adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kau nasihati dia secara empat mata. Ya, tapi kalau dia maksiatnya itu memang disebar sama dia dengan tujuan supaya orang-orang mengikuti kemaksiatannya, maka Anda juga harus mengkritiknya secara terang-terangan, karena ada unsur ajakan di situ. Ya, ada unsur dia mengajak orang lain untuk meniru kemaksiatannya. Wallahu a'lam. Apakah pernyataan ini boleh dibenarkan? Suatu kebaikan hilang dengan keburukan, sebagaimana baju kering setahun basah dalam sehari. Ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan tentang wanita-wanita yang di neraka. Uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ditampakkan kepadaku neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita. Yakfurna, mereka kufur. Maka para sahabat mengatakan, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi mengatakan, yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan, wa yakfurnal ashir. Wa idza ahsanta ila ihdahunna dar, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan dan mengkufuri suami mereka. Ketika kau berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, kemudian mereka melihat satu keburukan darimu, maka mereka akan mengatakan kau sama sekali tidak pernah berbuat baik. Maka ucapan ini itu dibolehkan, dibenarkan apabila memang kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang dimaksudnya adalah keburukan-keburukan yang ringan. Kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya ketergelinciran, kealpaan, yang memang masih bisa ditolerir, maka kebaikannya jangan dihilangkan. Tapi kalau keburukan-keburukan yang parah, yang konsekuensinya berat, maka nggak bisa diterapkan seperti itu. Ada seorang istri, dia punya seorang suami.
Suaminya ini baik, Masya Allah sama dia. Sejak menikah sampai umur pernikahannya 10 tahun, 20 tahun baik sama suaminya. Suatu ketika, ya suaminya ini naudzubillah, dia murtad keluar dari Islam. Maka istrinya nggak suka. Ya, ketika suaminya murtad keluar dari Islam, satu kesalahan ini, istrinya mengatakan, baru ini aku nggak suka sama engkau. Sepanjang 20 tahun pernikahan kita, aku nggak suka sama engkau. Baru ini aku tidak suka sama engkau. Maka apakah boleh dilupakan 20 tahun kebaikannya itu dengan dia berpisah dari suaminya itu? Harus. Hanya satu kesalahan kok bisa menghapuskan yang 20 tahun kebaikan? Iya, karena satu kesalahan ini, kesalahan yang apa? Berat. Ya, kesalahan yang berat. Wallahu a'lam. Aneh-aneh pertanyaan antum. Bagaimana hukum membantah suatu i'tiqad ahlul bid'ah dengan i'tiqad mereka sendiri setelah mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, ini maksudnya membantah mereka dengan at-tanaqud, kontradiksi mereka. Nah, ini nggak ada masalah, cuman yang lebih afdol yaitu dijelaskan yang hak, yang sunnah seperti apa. Ya, keyakinan yang hak, akidah yang hak bagaimana. Kemudian baru sebagai tambahan, yaitu kita membantah mereka dengan akidah mereka yang lain. Ya, kita membantah mereka dengan akidah mereka yang lain, yang ternyata kontradiksi. Ya, ternyata kontradiksi. Wallahu a'lam. Baik, ini ada syubhat. Jikalau jasa besar tidak boleh dipandang, jikalau orang yang melakukan kesalahan, lalu kenapa para veteran Badr jasa mereka dipandang meskipun mereka melakukan kesalahan? Ya beda, antum samakan orang sama zaman sekarang dengan sahabat-sahabat yang ikut perang Badr. Ya, terlebih lagi ada nas dari Nabi. Sebelumnya para sahabat menyikapi para veteran Badar ini sebagaimana orang-orang lain. Siapa sahabat yang para sahabat lain geram terhadap sahabat yang satu ini? Gara-gara dia membocorkan rahasia Nabi kepada orang-orang Quraisy. Siapa namanya? Hatib ibn Abi Balta'ah. Umar diriwayatkan sampai gemes sama orang ini, minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini. Qad nafaqa, dia sudah jadi munafik. Tuh, berarti secara asal para sahabat memahami orang-orang yang ikut perang Badar dihukumi sama. Tapi begitu Nabi SAW mengatakan, innallaha qad ittala'a ala ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakum al-jannah. Atau dalam riwayat yang lain, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melihat kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Kemudian Allah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum. Kerjakan apapun yang kalian inginkan, kalian sudah pasti masuk surga. Kalian sudah pasti aku ampuni. Maka ketika mendengar sabda Nabi ini, maka berubah. Para sahabat memandang orang-orang yang ikut dalam perang Badar, mereka adalah orang-orang yang dipastikan surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan orang-orang di zaman sekarang. Paham jamaah? Ini nyamakannya nggak apple to apple. Apa hukum memberi makan atau menaruh makanan di masjid untuk jamaah pada hari Jumat saja? Bid'ah. Ya, karena mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan di dalam agama. Yang namanya orang sodako itu ada waktu tertentunya enggak? Nah, ada bebas.
Kenapa kok dikhususkan sedekah hanya hari Jumat saja? Apa dalil yang mengkhususkan? Karena namanya ibadah, kita dikatakan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW itu dari 6 sisi. Ibadah yang kita lakukan dinilai sebagai ittiba, mengikuti Nabi, itu apabila dari 6 sisi ini terpenuhi. Yang pertama as-sabab, motivasinya. Kemudian yang kedua kaifiyah. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa melanjutkan, al-waqt, waktunya. Yang keempat al-makan, tempatnya. Kemudian yang kelima al-jins, jenisnya. Ya, kemudian yang ke 6 al-adad, jumlah atau bilangannya. Perhatikan yang pertama as-sabab. Harus motivasinya harus ada. Ketika kau melakukan suatu ibadah dan dikaitkan dengan waktu tertentu, maka harus ada sebab yang melandasi perbuatan itu, perbuatan Anda tersebut. Contoh, Anda mengkhususkan membaca surat Al-Kahf ketika hari Jumat. Itu mengkhususkan. Sengaja memang antum membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat. Padahal sebelumnya antum nggak nyampe surat Al-Kahfi. Misalnya antum lagi murojaah, nih hari Kamis itu masih sampai An-Nisa. Hari Kamis itu masih sampai An-Nisa. Tapi begitu hari Jumat, antum langsung sengaja loncat ke surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena antum mengaitkan antara baca surat Al-Kahfi dengan hari Jumat. Taib, antara hari Jumat dan surat Al-Kahfi ada dalil yang menghubungkan? Ada? Ada. Berarti boleh dikhususkan. Setiap kali antum masuk masjid, maka antum sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kamu sholat? Karena saya masuk masjid. Seandainya saya nggak masuk masjid, saya nggak sholat 2 rakaat ini. Paham? Jadi sebab saya sholat 2 rakaat itu karena masuk masjid. Taib. Ada kaitannya nggak? Ada dalil yang menghubungkan nggak antara sholat 2 rakaat dengan masuk masjid? Ada. Ada dalil yang menghubungkan. Berarti itu masyru'. Seorang ibu yang sedang hamil membaca surat Yusuf. Ya, seorang ibu yang sedang hamil membaca surat Yusuf, mengkhususkan membaca surat Yusuf. Biar apa anaknya? Ganteng. Iya. Baik, antara waktu kehamilan dan surat Yusuf, ya, hamil dan surat Yusuf, ada dalil yang menghubungkan 2 hal ini? Tidak ada. Maka jadinya bid'ah. Apalagi jamaah? Tadi tahiyatul masjid. Bisa dikiaskan nggak? Antum setiap kali masuk rumah, antum sholat 2 rakaat. Tahiyatul bait. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada dalil yang menghubungkan antara 2 hal ini. Antara sholat dengan masuk rumah, tidak ada dalil yang menghubungkan. Baik, sekarang di sini sedekah, ngasih makan sedekah di hari Jumat. Ya, sedekah di hari Jumat. Ada yang menghubungkan nggak? Sedekah ibadah bukan? Ibadah. Dikhususkan di hari Jumat. Maka apakah ada dalil yang menghubungkan 2 hal ini? Tidak ada. Maka berarti jatuhnya bid'ah di dalam agama. Ya. Bukan berarti kemudian ketika hari Jumat itu haram hukumnya secara total sedekah. Enggak. Antum mau sedekah hari Jumat, sedekah saja. Tapi nggak usah motivasinya karena hari apa? Hari Jumat. Paham nggak motivasi ini? Dorongannya. Ad-dafi' yang mendorongmu untuk sedekah ini apa? Oh enggak, saya sedekah ini karena ya kebetulan punya uangnya hari Jumat. Ya sudah, nggak masalah. Kalau saya punya uangnya hari Sabtu, ya saya sedekahnya Sabtu. Kalau saya punya uangnya hari Ahad, ya saya sedekahnya Ahad, nggak masalah. Tapi ketika ditanya, kau kenapa sedekah? Iya, karena sebabnya sekarang hari Jumat.
Ya, sebabnya saya hari Jumat. Kemudian dia membangun keyakinan bahwa sedekah di hari tersebut afdol. Ya, mendapatkan pahala yang besar dan seterusnya. Ini bid'ah di dalam agama. Apakah iblis pernah berbuat kesyirikan dan apakah iblis kekal di neraka? Ya, iblis ketika dia tidak taat kepada Allah, tatkala disuruh untuk sujud kepada Adam, maka dia kufur. Ketidaktaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan kepada Allah bahwasanya ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, kau ciptakan dia aku dari api sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Itu kekufuran iblis. Tapi kalau iblis, apakah dia menyembah kepada iblis yang lain? Menyembah kepada setan yang lain? Ini nggak ada. Apakah iblis kekal di neraka? Naam. Ya, apa iblis tidak kekal di neraka? Kemudian masuk ke dalam surga gitu. Allah mengatakan dalam surah Ibrahim tentang khutbahnya iblis. Ya, dalam surah Ibrahim Allah sebutkan tentang khutbahnya iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan iblis berkata, ya, ketika di neraka iblis mengatakan kepada para penghuni neraka, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dan Allah tempati janjinya. Dan aku dulu menjanjikan kepada kalian tapi aku ingkari janjinya ini. Ya, aku ingkari janjinya itu. Kemudian kata iblis, aku tidak punya kuasa untuk mengatur kalian. Aku nggak punya kuasa untuk memaksa kalian ikut kepadaku. Illa anda'autukum, aku hanya sebatas mengajak kalian. Fastajabtum li, dan kalian mengiyakan ajakanku. Iblis bisa nggak maksa manusia, jemaah? Nggak bisa. Iblis nggak bisa maksa manusia. Iblis cuma ngajak. Iblis cuma ngasih undangan. Kalian sendiri yang datang. Maka kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kalian, aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian enggak bisa menolong aku. Nah, ini berarti menunjukkan iblis kekal di neraka. Ya, tidak ada yang bisa menolong iblis. Tabadun khalas insyaallah fi al-liqa' at-tali insyaallah. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.